Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perencanaan daerah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Anggreni Pravitasari NIM 96 bersama rekan saya Sri Rahmawati dan Roli Soturjena. Langsung saja materi yang pertama, yaitu pengertian APBD. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah selalu diatur dengan peraturan perundang-undangan, dimulai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta diarahkan pelaksanaannya dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, setiap tahunnya pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran berikutnya. Dengan demikian, tahapan perencanaan merupakan tahapan awal yang sangat penting bagi keseluruhan siklus APBD. Tahapan dalam proses perencanaan APBD adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Yang kedua, kebijakan umum APBD atau KUA. Yang ketiga, prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Yang kelima, penyiapan Raperda. Yang keenam, ada penetapan APBD. Kemudian yang pertama, ada penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rencana jangka panjang daerah atau RPJPD merupakan perencanaan pemerintah untuk daerah untuk periode 20 tahun. Yang kedua, rencana jangka menengah daerah atau RPJMD merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun. Yang ketiga, ada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari rencana strategi. SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun. Dan rencana kerja atau renja SKPD merupakan rencana kerja tahunan SKPD. Kemudian yang kedua, yaitu kebijakan umum APBD. Kebijakan umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Yang kedua, penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Sebagai contoh, bahan penyusunan APBD tahun 2007, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 26 tahun 2006 tertanggal 1 September 2006 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007. Kepala daerah menyampaikan RKUA tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. RKUA yang telah dibahas setelah Kepala Daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD atau KUA. Kemudian prioritas dan plafon anggaran sementara akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sri Rahmawati. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati, NIM 97. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai prioritas dan plafon anggaran sementara atau yang disingkat dengan PPAS. Prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Proses penyusunan dan pembahasan PPAS menjadi PPA adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan KUA yang telah disepakati Pemda dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang disampaikan oleh Kepala Daerah. Yang kedua, pembahasan PPAS. Yang ketiga, pembahasan PPAS dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Yang kedua, menentukan urutan program dalam masing-masing urusan. Yang ketiga, menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
Proses penyusunan dan pembahasan PPAS menjadi PPA yang keempat, yaitu KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan pimpinan DPRD. Dan yang kelima, kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA SKPD. Selanjutnya yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau disebut dengan RKA SKPD. Penyusunan anggaran dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau yang disingkat dengan KPJM. Pendekatan KPJM atau kerangka pengeluaran jangka menengah berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perakiraan maju. Gambaran jangka menengah diperlukan karena rentang waktu anggaran 1 tahun terlalu pendek untuk tujuan penyesuaian prioritas pengeluaran dan ketidakpastian terlalu besar bila perspektif anggaran dibuat dalam jangka panjang, yaitu di atas 5 tahun. Proyeksi pengeluaran jangka menengah juga diperlukan untuk menunjukkan arah perubahan yang diinginkan. Penyusunan anggaran melalui pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan anggaran terpadu. Penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana dan untuk menghindari terjadinya duplikasi belanja. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan anggaran kinerja. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Anggaran berbasis kinerja ini disusun berdasarkan pada yang pertama, indikator kinerja, yang kedua, capaian atau target kinerja, yang ketiga, analisis standar belanja atau ASB, yang keempat, standar satuan kerja, dan yang terakhir, standar pelayanan minimal. Terima kasih. Nama saya Kholisatul Jannah, NIM 98. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyiapan Raperda APBD. RKA SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan dan atau sosialisasi tentang Raperda APBD ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Selanjutnya mengenai penetapan APBD. Proses penetapan APBD melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama ada penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Menurut ketentuan pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain yaitu memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Yang kedua, ada evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintah kabupaten atau kota
yang telah disetujui dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati, Wali Kota harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten atau kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini harus sudah dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati atau wali kota paling lama 15 hari kerja terhitung setelah diterimanya Raperda APBD tersebut. Yang ketiga, penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD menurut ketentuan pasal 104 Permendagri nomor 13. Tahapan terakhir adalah menetapkan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu, Perda dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada gubernur paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal ditetapkan. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.